Mohon perhatian. Pentas drama 2045 segera dimulai. Kepada para pengunjung dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Assalamualaikum. Kaifa haluk ya akhi? Waalaikumsalam Ustaz. Ana bi khairin walhamdulillah. Alpi, rapikan baju anta akhi. Baik Ustaz. Mana kaos kaki anta akhi? Asif Ustaz, di dalam tas ana. Ya sudah, push up anta 10 kali. Jangan diulang lagi ya. Baik Ustaz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطلبة، حان الوقت لقراءة الأذكار والمأثورات. نرجو منكم الحضور في المسجد عاجلا. Ibrahim, ta'ala anta. Ibrahim, limaza anta mutaakhir? Ustaz ngomong apa sih? Saya nggak ngerti. Astaghfirullahalazim. Anta kenapa terlambat Ibrahim? Nah, kayak gitu kan enak Ustaz pakai bahasa Indonesia. Saya kan jadi ngerti. Gini Ustaz, tadi sebenarnya saya sudah siap untuk berangkat ke sekolah, tapi adik saya SD lama kali dia bangun. Nah, itu dia nggak sholat subuh berjamaah pula tuh di masjid. Alhamdulillah, berarti anta sholat subuh berjamaah di masjid tadi kan? Ya, sebenarnya nggak juga Ustaz. Subhanallah. Ya udah, karena anta terlambat datang, silakan lari keliling lapangan 2 kali. Setelah itu langsung masuk ke kelas. Baik Ustaz. Siapa takut. Ya Rois al-Fasl, A'id al-Fasl. Ista'iddu. Qumu jami'an. Assalamu alal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julus tilawah surah Al-Kautsar. Ibrahim, Sauki, baca. Atulab hayanas tafti bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Apa pelajaran kita sekarang? Ya PKN lah Ustadz. Ustadz pura-pura nggak tahu. Percuma lah Ustadz guru PKN. Tepat sekali Ibrahim. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Kamu ini anak cerdas, tapi lain kali lebih santun lagi dalam berbicara ya nak, terutama kepada guru. Iya tuh Ustadz, memang ada otak dia. Masa? Ya iyalah. Bodoh. Astagfirullahalazim. Sudah cukup, semuanya tenang. Sauki, tinggalkan ucapan-ucapan seperti itu ya nak. Sebagai seorang muslim, berbicaralah selalu dengan ucapan-ucapan yang baik-baik saja. Baik, pertemuan kita kali ini membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dalam alinea pertama membicarakan tentang hak akan kemerdekaan. Ketahuilah, kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa di seluruh dunia. Itu sebabnya Indonesia berkeyakinan bahwa segala bentuk penjajahan harus ditentang dan dihapuskan. Karena memang itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ustadz, Ya, silakan Munawir. terus kenapa masih ada aja perang sampai sekarang Ustadz? Nah, itulah tugas kalian. Masa depan dunia ini berada di tangan kalian. Kalian harus mampu menciptakan perdamaian di muka bumi ini. Karena itulah hakikat Islam. Rahmat bagi alam semesta, Islam sangat mencintai kedamaian. Dan karena itu, Islam sangat menentang radikalisme, apalagi aksi terorisme. Islam sangat membenci permusuhan, apalagi permusuhan antar anak bangsa. Karena tidak sesuai dengan prinsip luhur bangsa kita, Indonesia. Islam tidak pernah membeda-bedakan agama, bangsa, suku, dan ras apapun. Semuanya bisa hidup damai, Bhinneka Tunggal Ika. Dan di dada kita harus selalu terpatri semboyan NKRI harga mati. Apalagi jika setiap manusia memiliki sifat cinta akan persatuan, sesuai dengan sila ketiga Pancasila kita. Tentu kedamaian itu akan semakin mudah terwujud. Oh alah Ustadz ini sebenarnya guru PKN atau guru agama sih? Nah, itulah bedanya Al-Fitian Ibrahim. Sebagai sekolah yang tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu, dalam prinsip JSIT, semua guru adalah guru agama. Saya guru PKN, tetap mengaitkan PKN dengan agama. Karena Pancasila pada hakikatnya memang tidak bertentangan dengan Islam. Dan begitu juga dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Wow, keren ya Alfitian Ustadz. Insya Allah Amir. Makanya beritahukan kepada sanak pamili anta untuk menyekolahkan anaknya ke Alfitian. Apalagi tahun depan insya Allah gedung baru SMA IT Alfitian mulai beroperasi. Tentu semakin banyak kesempatan bagi peserta didik yang ingin bergabung dengan SMA IT Alfitian. Dan karena SMA akan memiliki gedung sendiri, sudah tentu SMP juga membuka kesempatan yang besar dengan membuka kelas-kelas baru yang banyak untuk calon peserta didik yang ingin mengalami kekhasan Alfitian. Semangat kali Ustadz mempromosikan Alfitian.
Pasti Ustadz dapat komisi jika ada siswa yang masuk ke Alfitian kan? Subhanallah, kamu ini Ibrahim? Akhi, bukankah menyebarkan kebaikan dan mengajak orang lain mengalami kebaikan itu sejatinya akan mendatangkan kebaikan juga? Nah, sebab itu Ustadz berharap kalian harus serius dan bersungguh-sungguh belajar. Nikmatilah pengalaman bersekolah yang ramah bakat di Alfitian ini. Terutama Anta Ibrahim, saya berharap Anta bisa jadi pemimpin Indonesia di masa mendatang. Dan bukan sesuatu yang mustahil, bisa saja Anta menjadi presiden Indonesia. Itu pun jika Anta mau merubah perilaku Anta selama ini yang banyak bercanda dan kurang serius dalam menuntut ilmu. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian semakin baik, semakin mandiri, dan semakin soleh. Hayanah tim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Ibrahim. Maaf, ada apa ya Bu manggil saya? Padahal saya tadi mau jajan kantin. Ibrahim, Umi dapat laporan tervalidasi bahwa Anta selama ini banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya sekolah Alfitian. Sering terlambat datang ke sekolah, suka membuat keributan di kelas, tidak menyelesaikan tugas dari guru, dan tidak santun saat berbicara pada guru. Maaf Bu, saya hilaf. Bukan hilaf itu namanya Ibrahim, itu berarti sudah menjadi kebiasaan Anta. Ibrahim, dengar Umi ya nak, sebenarnya kamu ini siswa yang cerdas, bahkan Umi melihat ada karakter pemimpin dalam dirimu. Nah, mulai sekarang ubahlah sikapmu. Umi yakin jika kamu sadar dan mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mau belajar bersungguh-sungguh, selalu mendengar dan mengikuti arahan guru, suatu saat insya Allah kamu bisa menjadi pemimpin yang hebat. Ibrahim, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Camkan itu ya nak. Baik Bu, saya akan pertimbangkan dulu. Ibrahim, sudah selesai belajar kamu? Yah papa, kan besok bukan ujian, ngapain harus belajar? Ya kan, nggak harus menunggu ujian baru belajar. Kamu kan bisa membaca buku yang besok mau diajarkan, atau mengulang-ulang pelajaran sebelumnya. Sudah, masuk sana ke kamarmu. Bentar lah Pak, mau ikut nonton TV sebentar saja. Halah, Papa kok nonton Al Jazeera? Macam ngerti aja pun Papa apa yang bilangnya. Ya Alhamdulillah, Papa ngerti Ibrahim. Kan Papa dulu pernah belajar privat bahasa Arab dengan Ustadz Akhiruddin. Kamu kenal kan Ustadz Akhiruddin? Ya kenal lah Pak, beliau kan guru bahasa Arab kami di sekolah. Oh iya Pak, kan beliau juga yang menulis skenario dan mensutradarai drama kita sekarang ini. Hahaha, iya. Pak, sebenarnya untuk apa sih Papa belajar bahasa Arab? Ibrahim, dengan menguasai bahasa Arab, Papa bisa lebih mudah memahami ajaran Islam melalui buku-buku ulama dunia, langsung dengan bahasa aslinya, sehingga Papa bisa lebih memahami apa sebenarnya yang dimaksud oleh penulis. Oke lah, kalau memang Papa tahu bahasa Arab, coba tebak, apa bahasa Arabnya mobil? Sayyarah. Kalau guru, apa bahasa Arabnya apa? Mudarris. Nah, kalau nenek-nenek lompat dari lantai 17, apa ya Pak? Apa ya? Tasibul jaddah minad dauris sabi' asyar. Salah Pak. Oh, ya udah benar lah itu Him.
Kalau salah, yang benar apa coba? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hus, kamu ini. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين الجزيرة ونرصد فيها هذا الأسبوع القضية الفلسطينية كما رآها بعض قادة ini ada berita tentang Palestina. الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه السنة بعضها شهد Bentar ya, Papa mau buat kopi lagi. Tapi sayangnya kopi di dapur sudah habis. Papa mau pergi ke Dewa Keling dulu, mau beli kopi. Itu kan Mak Betty yang suka ngutang. Papa kan nggak pernah hep. Ya udah, Papa pergi ya. لكنه تشديد وجه معظمه للفلسطينيين بشكل أوحى بأنهم هم حجر العثرة في الصراع متغزلا بالتجربة المصرية الإسرائيلية مع عملية السلام. هذا الغزل الذي أتى بعد لقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قابل الغزل بغزل بالسيسي. لكن في المقابل لم يغب عن خطابات أخرى النقد المعتاد للسياسات الإسرائيلية والدعوة
Hey bro, hari ini tanggal berapa ya bro? Makanya bro, jangan kebanyakan main game. Masa tanggal aja nggak tahu? Syukur-syukur kamu masih ingat siapa nama orang tuamu. Bro, hari ini kan tanggal 30 April 2045. Oh, berarti hari ini pengumuman pemenang presiden untuk periode 2045-2050 kan bro? Oh iya ya, kalau begitu yuk kita lihat beritanya di Alfitian News. Wah, ternyata pemenangnya Bapak Ibrahim Suryadi. Semoga Indonesia semakin baik di bawah kepemimpinan Bapak Ibrahim Suryadi ya bro. Dari penampilannya dan gaya ngomongnya pada saat debat pilpres yang lalu, kelihatan kok dia itu orangnya cerdas, tegas, dan paham akan masalah bangsa kita bro. Amin, semoga saja ya bro. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Alfitian News. Indonesia mengalami peningkatan bidang ekonomi. Presiden Indonesia Ibrahim Suryadi mengatakan, salah satu indikator menguatnya perekonomian Indonesia ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai angka 85%. Presiden berharap seluruh rakyat terus bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia masuk ke 3 besar negara-negara terkuat di dunia dengan kekuatan pasukan yang dilengkapi berbagai macam. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai macam pesawat tempur dari Indonesia dan alutsista lainnya. With the largest economy in Southeast Asia. Indonesia is a melting pot of contrast and diversity with hundreds of distinct ethnic groups, languages, and cultures. It's also home to some of the most prestigious universities in the region, offering a vibrant study abroad 2 tahun terakhir experience. Indonesia mengalami 9 penurunan angka universities in kematian bayi yang Indonesia cukup are featured signifikan, among the mencapai world's angka best in 52%. TS World Presiden University Rank Indonesia Ibrahim Suryadi 2018, mengatakan including pelayanan 3 in kesehatan the gratis top. bagi These seluruh are rakyat Indonesia, University of khususnya para ibu Indonesia, hamil, mampu Bandung menekan angka Institute of kematian bayi. Technology, Selain and itu, the last one, pendirian Gajah posyandu di Mada tiap gang University. dan lorong adalah Those satu terobosan universities yang reach full menjadi salah points satu for penyebab students' majunya Indonesia accommodation, di bidang sports kesehatan. facilities, Demikian, medical sampai jumpa. facilities, and student societies. Mohon maaf Pak Ibrahim, dengan keadaan Indonesia yang saat ini masuk ke jajaran negara di peringkat ketiga dunia terkuat, baik dari segi ekonomi, militer, dan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bisa Bapak ceritakan apa rahasia kesuksesan Bapak dalam memimpin Indonesia? Begini, sebenarnya rahasianya adalah karena saya memiliki menteri-menteri yang luar biasa. Mereka sangat profesional di bidang masing-masing. Menteri Pertahanan, Menteri Ekonomi, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, pokoknya semua menteri. Mereka sangat profesional, amanah, jujur, dan penuh tanggung jawab dalam membuat kebijakan-kebijakan. Dan yang membuat saya sangat terperanjat sekaligus bangga adalah ternyata mereka ini semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu pernah menjadi siswa Alfitian School dari daerah yang berbeda-beda. Maaf Pak, setahu saya Bapak juga alumni Alfitian kan? Ya, Anda benar. Tepatnya Alfitian School Medan. Itulah yang membuat saya bersyukur. Ternyata Allah menakdirkan kami untuk memimpin negeri ini. Saya jadi teringat nasihat guru-guru kami dan kerja keras mereka yang penuh ikhlas dan sabar mendidik kami. Dan alhamdulillah itu menjadi bekal kami ketika kami masuki jenjang kuliah. Disiplin, jujur, tanggung jawab, leadership skill, semua itu adalah hal-hal yang ditanamkan kepada kami. Semoga Ibu Tuti Hayati, Kepala SMPT Alfitian School Medan saat itu, yang pernah memanggil saya secara khusus ke kantornya dan menasehati saya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kebetulan saya baru saja berkunjung ke rumah beliau 2 hari yang lalu di saat kunjungan saya ke kota Medan. Alhamdulillah, walau usia beliau sudah tua saat ini, tapi beliau masih aktif sebagai pelopor utama kebaikan. Beliau membimbing masyarakat di sekitar rumahnya untuk selalu peduli terhadap keluarga dan lingkungan.
Pak Presiden, mengenai Palestina, apa yang akan Bapak lakukan terkait keadaan Palestina saat ini? Palestina harus merdeka. Penjajahan atasnya harus kita lawan. Karena Indonesia selamanya menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini, sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Saya sebagai Presiden Indonesia mengatakan di depan kalian semua dan seluruh rakyat Indonesia, sudah saatnya Indonesia menjadi pelopor utama untuk kemerdekaan Palestina. Dan besok saya akan berangkat ke New York, Amerika, menghadiri sidang PBB terkait Palestina. Saya akan menyampaikan di sana apa yang akan dilakukan Indonesia untuk Palestina. Saya sangat yakin seluruh rakyat Indonesia akan mendukung sikap Indonesia yang sangat serius terkait ini. Pak, apa mungkin Indonesia bisa melakukan itu? Apa mungkin Israel mau meninggalkan Palestina dan mengakui kemerdekaannya? Bukankah mereka itu memiliki kekuatan perang dan diplomasi? Mas, Israel sudah saya taklukkan di sini. Namun, Anda belum menaklukkannya di sini. Menangkanlah di alam mental sebelum engkau memenangkannya di alam nyata. Baik, sudah cukup ya. Tuan-tuan, Israel akan terus konsisten dengan pendirian kami. Kami akan tetap mengambil Palestina menjadi negara kami dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Warga Palestina boleh saja tetap tinggal di sana dengan syarat mereka harus menyerahkan para pemberontak-pemberontak itu dan mengakui kami sebagai pemimpin mereka. Saya berharap tuan-tuan menyontoh langkah Amerika yang sudah lama mendukung Israel. Kita akan bersatu padu bersama-sama melawan pemberontak-pemberontak itu. Tuan-tuan, Amerika sebagai sahabat setia Israel tentu akan selalu mendukung kebijakan-kebijakan Israel. Israel berhak menguasai Palestina karena para pemberontak itulah sejatinya yang telah membuat keadaan bertambah kacau. Seharusnya mereka mau mengakui Israel sehingga perdamaian akan segera terwujud. Tuan-tuan, benar, Jepang juga akan terus berdiri di belakang Israel. Jika memang Palestina berkeinginan untuk hidup damai, maka mereka harus menerima dengan tangan terbuka dipimpin oleh Israel. Tuan-tuan, saya pikir tidak ada alasan Palestina untuk menolak negara Israel ya. Palestina harus mau berbagi wilayah dengan Israel. Tuan-tuan, Israel sudah tepat melakukan kebijakan-kebijakan dalam maupun luar negerinya, terutama terkait permasalahan Palestina. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan berdirinya negara Israel secara berdaulat. Tuan-tuan, kita harus menyambut dengan tangan terbuka dan riang gembira kehadiran Israel yang berdaulat. Tidak ada satu negara atau kelompok apapun yang bisa menghalangi hal ini. Tuan-tuan, saya harus katakan dukungan terhadap keberadaan Israel di Palestina dan terhadap kedaulatan Israel adalah sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan. Rusia tidak akan pernah mendukung sikap Israel yang seperti ini. Tuan-tuan sekalian, seperti negara kalian yang merdeka, maka Palestina juga berhak merdeka. Turki akan selalu berada di sisi Palestina. Kami ingatkan Israel agar tidak melanjutkan rencana mereka untuk mengambil alih Palestina. Tuan-tuan sekalian, walau tuan-tuan bersikeras tetap mendukung Israel, maka pada kesempatan ini saya menyatakan Indonesia akan mengirim delegasinya ke
ke Israel dalam waktu dekat ini dan meminta Israel untuk menarik pasukannya. Dan jika tidak, saya akan mengirim pasukan Indonesia bekerja sama secara militer dengan Turki mengusir Israel dari tanah Palestina dan meninggalkan Al-Aqsa. Dan kami maksanya untuk mengakui kedaulatan Palestina. Dunia akan menyaksikan dalam waktu dekat Palestina dan Al-Aqsa-nya akan terbebas dari perusak demokrasi dan pengkhianat nilai-nilai kemanusiaan. Palestina, tunggulah, Indonesia akan membebaskan kalian dari segala bentuk penjajahan. Selamat sore pemirsa. Tentara Nasional Indonesia berhasil menghantam mundur tentara Israel. Lebih 1 abad lamanya Masjid Al-Aqsa di bawah cengkraman Israel kini kembali ke tangan rakyat Palestina. Palestina menyatakan kemerdekaannya. Indonesia memberikan waktu selama 1 pekan kepada Israel untuk hengkang dari tanah Palestina dan mengakui kemerdekaan Palestina. Rakyat Palestina berhamburan di jalan-jalan raya, terutama di kota Gaza. Mereka meneriakkan yel-yel ucapan terima kasih kepada Indonesia dan kepada Presiden Indonesia Ibrahim Supriyadi yang telah membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Demikian berita kali ini, sampai jumpa. Mem, Ibrahim, bangun. Loh kok malah tidur di sini kamu? Pergi sana, masuk ke kamar. فقد أدانت الانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت مؤخرا في الحرم القدسي الشريف مناشدة المجتمع الدولي مواصلة الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. على ذات المنوال تجاه إسرائيل حافظت Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Ibrahim. Kaifa haluk ya Ibrahim? Alhamdulillah, ana bi khair ya Ustadz. Nah, gini kan bagus. Anta datang lebih awal, tidak terlambat seperti selama ini. Ya Ustadz, insyaallah mulai sekarang ana tidak akan terlambat lagi. Dan ana akan belajar bersungguh-sungguh. Masya Allah. Mumtaz ya akhi. Wah, tumben si Ibrahim hari ini wajahnya penuh semangat. Iya ya, mungkin kemasukan jin kali. Ya nggak mungkin lah kemasukan jin. Kalau wajah cerah itu, nggak mungkin lah kemasukan jin. Benar juga ya, berarti selama ini dia kemasukan jin, makanya wajahnya nggak enak dilihat. Kawan-kawan, bukan begitu. Sekarang aku sadar bahwa Al-Fityan adalah sekolah yang sangat bagus. Al-Fityan mendidik kita untuk berkarakter baik dan mengajarkan kita berbagai keterampilan yang berguna bagi masa depan kita. Wow, amazing. Serius, Him? Apa kami nggak salah dengar nih? Iya, saya juga mengajak kalian untuk berubah. Kebetulan kan ini bulan Muharram, bulannya hijrah. Yuk kita tinggalkan kebiasaan bermalas-malasan kita. Kita hijrah menjadi siswa-siswa yang lebih baik lagi. Lebih disiplin, lebih rajin belajar, dan lebih bertanggung jawab. Dan sudah saatnya kita patuh kepada guru-guru kita semua. Karena apa yang mereka sampaikan, pastilah itu untuk kebaikan kita juga. Wah, udah kayak pemimpin besar aja gaya ngomong Muhim. Ya iyalah, Presiden Indonesia 2045, 2050 gitu loh. Saatnya Al-Fityan mendunia.
saja menyaksikan pentas drama 2045. Terima kasih. Sampai jumpa.